Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di channel Van Movie. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mencoba menceritakan seluruh alur film yang paling sadis dan penuh dengan adegan kotor atau mantap-mantap. Film ini berjudul Eaten Alive, atau dalam bahasa Indonesianya Dimakan Hidup-Hidup. Judul filmnya aja udah mengerikan, apalagi dengan adegannya. Kenapa film ini saya bilang sadis? Karena film ini terkesan seperti kejadian nyata guys. Bahkan di kala itu, banyak negara yang mencekal film ini. Jadi saya ingatkan lagi, khusus orang dewasa untuk menonton video ini guys. Film ini sendiri disutradarai oleh Umberto Lenzi dan berhasil dirilis pada tahun 1980. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita cek videonya. Scene diawali dengan sebuah kota New York, tepatnya di malam hari, di mana ada wanita sedang lari tergesa-gesa untuk menemui sang profesor di kota itu. Oh ya, gadis ini bernama Sheila. Dia adalah tokoh utama di film ini. Saat Sheila bertemu dengan profesor, dia mulai menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian mengerikan di kota. Bahkan adiknya sendiri hilang, entah kemana dia sekarang. Dan sang profesor ini bilang kalau kejadian itu melibatkan FBI. Profesor itu meminta Sheila untuk menonton sebuah film, di mana di dalam film itu terdapat beberapa suku yang sedang melaksanakan tradisi budaya. Dan Sheila kaget, ternyata di sana ada adiknya. Adiknya itu bernama Diana. Dan setelah itu, scene berpindah cerita. Sheila dan profesor pergi ke luar negeri, tepatnya di Pakistan. Di sana Sheila menemui temannya yang bernama Mark. Sheila meminta Mark untuk membantu mencari adiknya yang bernama Diana. Dan si Mark ini memutuskan untuk membantunya. Mereka keduanya pergi dengan mengendarai helikopter. Setibanya di perdesaan yang terletak di tengah hutan itu, mereka dikagetkan dengan bunyi petasan ladusing. Karena ladusing curiga dengan kedatangan Mark dan Sheila, mereka pun dikurung di suatu ruangan. Sementara itu ladusing keluar untuk menonton acara budaya. Dan pada saat dia kembali, si ladusing mendapat tendangan oleh Mark hingga ladusing terjatuh. Dan Mark bertanya kepada ladusing, apakah di sini ada wanita yang bernama Diana? Dan apakah dia masih hidup? Si ladusing menjawab, Ya, ia masih hidup dan dicuri oleh beberapa suku yang lain. Mendengar hal itu, si Mark membuat keputusan. Dan keputusannya itu adalah dia akan memberi $1 kepada ladusing sebagai imbalannya. Dan Mark meminta agar dia diberikan sebuah perahu dengan 2 pemandu dan 2 persediaan selama 1 minggu. Ladusing pun menerima hal itu. Hingga akhirnya Mark dan Sheila menyeberangi sungai yang dia pesan tadi kepada ladusing. Setibanya di suatu tempat, Mark dan Sheila beristirahat. Sedangkan sisa orang di perahu tadi, mereka pulang ke tempat ladusing. Saat Mark dan Sheila mengelilingi hutan itu, mereka dikagetkan dengan beberapa tulang manusia, hingga mereka dibuat penasaran. Dan pada saat itu juga, mereka melihat seorang ibu dan anak sedang memakan buah-buahan di pinggir sungai. Dan alangkah mengagetkannya, si ibu dan si anak ini dikagetkan dengan kemunculan manusia tanpa busana. Yang tak lain halnya, orang ini adalah orang kanibalisme. Hingga pada akhirnya, para kanibalisme itu menelanjangi si ibu. Dan terjadilah mantap-mantap. Di sini saya juga sempat berpikir ya guys, ternyata kanibalisme itu juga berjiwa seni. Wah, setelah selesai bermantap-mantap, si ibu dan si anak berdampak buruk karena tubuh mereka dipotong-potong kemudian dimakan mentah-mentah oleh kanibalisme itu. Mark dan Sheila tampak kaget melihat para kanibal itu yang sedang memakan mangsanya. Tanpa berpikir panjang, Mark dan Sheila lari menuju hutan lain yang mungkin lebih aman bagi mereka. Hingga malam tiba, mereka pun beristirahat kurang lebih 5 menit
Mark dan Sheila melakukan mantap-mantap untuk pertama kalinya. Wah. Pagi pun tiba. Mark dan Sheila kelaparan. Karena persediaan mereka telah habis tadi malam, Sheila memutuskan untuk mencari makanan di sekitar hutan itu. Dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan para pria yang entah di mana mereka berasal. Dan pada saat itu juga Mark dan Sheila ditangkap dan dibawa para pria itu ke tempat mereka. Oh ya, pria ini bernama Karan. Oke, lanjut. Ternyata di hutan itu ada beberapa kampung. Mark dan Sheila dibawa ke kampung tersebut atau desa itu, yang dimana desa itu diketuai oleh Jonas. Dia sebagai ketua suku di sana. Mark dan Sheila langsung disambut manis oleh Jonas dan mereka masuk di suatu pondok. Di sini kita diperlihatkan beberapa pria yang sedang mengambil racun dari ular kobra, kemudian mencelupkan anak panah ke racun kobra tadi. Walaupun itu sadis, tapi itulah salah satu cara untuk membela diri. Il veleno dei cobra è l'unico mezzo per difenderci. Dan di sini Jonas sudah tahu kalau Sheila sedang mencari adiknya yang bernama Diana. Sheila yang mendengar hal itu, ia tampak bersyukur karena adiknya masih hidup. Diana è viva. Dan ternyata di desa itu akan melakukan upacara pemakaman, yang dimana warga desa itu akan berkumpul untuk menyaksikan upacara pemakaman. Di sini Sheila melihat adiknya tanpa memakai pakaian. Mungkin sudah begini ya peraturannya. È la moglie che deve... Setelah selesai pembakaran mayat, kita diperlihatkan lagi upacara permantap-mantapan secara bergiliran. Setelah selesai upacara, Sheila pergi bersama Jonas untuk menemui Diana. Akhirnya mereka bertemu yang sekian lama berpisah. Karena mungkin ada urusan penting di luar, Jonas pun keluar dari ruangan itu. Maka disinilah Diana bercerita kalau Jonas itu sadis dan orang yang haus dengan kekuasaan. Setelah bercerita, mereka pun keluar untuk menonton pertunjukan budaya. Dan di sana ada Mark. Mi va di fare lo schiavetto a quel maniaco di Joe. Non mi va. Tak lama kemudian, bel pun berbunyi, yang artinya semua warga harus berkumpul karena ada ceramah dari Jonas. Estraneo alla nostra natura! Hai come in questo momento di crisi! Lo spirito del male! Dan saatnya pembagian air minum. Tapi Mark gak mau minum, malah dia membuang air tersebut. Dari sini Jonas pun marah-marah dan dia menyuruh anak buahnya untuk mengikat Mark selama 1 hari. Dari sini kita simpulkan bahwa kekejaman Jonas sudah mulai muncul karena air minum suci yang dia berikan gak mau diminum. Kurang lebih 5 menit, anak buah Jonas berhasil menangkap seekor kanibal. Dan tanpa pikir panjang, Karan pun menebasnya hingga kepala terlempar sendirian. Dan ini menandakan bahwa mereka semua di kampung itu berada dalam ancaman kanibal. Saat malam tiba, Sheila dimasukkan ke dalam kamar. Di sana dia hilang ingatan gara-gara minum air yang diberikan oleh Jonas. Dan disinilah dia ditelanjani, lalu Jonas mengambil batang rudal yang sudah dicelup dengan darah kobra. Dan tanpa pikir panjang, Jonas pun menusuk gua Sheila dengan rudal tadi. Dan ini adalah sebagai tanda penghormatan budaya. Hingga pagi tiba, Mark berhasil lari dari kampung itu.
Tapi itu percuma karena di luar kampung itu dihuni para kanibal. Hingga Mark terpaksa bersembunyi di atas pohon. Setelah para kanibal itu pergi, Mark pun menyerah dan memutuskan untuk pulang ke kampung Jonas. Hingga malam tiba, mereka bertiga mengatur rencana untuk kabur dari kampung tersebut. Salah satu cara untuk kabur adalah mereka gak boleh minum air yang diberikan oleh Jonas dan harus melewati sungai, karena selain sungai semua sudah dikuasai oleh kanibal. Besoknya upacara budaya dimulai. Di sini kita diperlihatkan dengan janda muda sedang membagikan air minum. Dia bernama Movara, teman Diana. Setelah selesai upacara, mereka berempat dengan Movara pun kabur dari kampung itu. Saat di hutan, mereka harus tetap berhati-hati karena hutan itu milik kanibal. Jonas pun menyadari kalau mereka berempat berhasil kabur. Tanpa pikir panjang, Jonas menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Movara dan Diana pun berhasil ditangkap. Dengan alangkah konyolnya, Karan memanfaatkan rudalnya untuk menerobos gua milik Diana. Dan tanpa mereka sadari, ternyata ada beberapa kanibal yang sedang mengintip mereka. Sedangkan di hutan yang lain ada Mark dan Sheila. Saat itu juga Mark mendengar suara Diana yang minta tolong. Pas dia lihat, ternyata mereka sudah dimakan para kanibal. Dan di sini kita diperlihatkan kanibal yang sedang memakan tubuh Diana dan Movara. Mark dan Sheila melihat itu, mereka pun langsung lari ke hutan yang agak jauh dengan sungai. Di sini Sheila mulai menyerah karena agak ada jalan keluar lagi untuk pulang dengan selamat. Hingga mereka berdua memilih untuk bunuh diri saja. Tapi dampak baik, karena tiba-tiba muncul helikopter untuk menjemput mereka. Dan saat itulah mereka berlari menuju helikopter. Walaupun itu banyak rintangan dari kanibal-kanibal itu, tapi pada akhirnya mereka pun selamat. Dan film pun tamat. Oke guys, jangan lupa subscribe ya, biar admin tambah semangat buat video baru lagi. Oke, bye-bye.